sesuatu target itu adalah suatu penyemangat kalian. Karena usaha itu kalau misalkan tidak mempunyai daya semangat dan juga daya juang yang tinggi, jadi kalian gak bakal nemu namanya kesuksesan dalam usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan saya cerita tentang mengenai usaha ya. Apa sih modal awal dari usaha itu? Apa perlu kita harus mempunyai modal besar dulu untuk usaha? Atau kita mulai dari awal, mulai dari modal seadanya kita untuk memulai usaha gitu. Nah terus ada juga beberapa orang masih mempertanyakan gimana sih cara kita itu usaha, ataupun banyak dari antara mereka belum apa-apa memperhitungkan suatu usaha, dan juga ditakutkan mereka itu kebanyakan takut bangkrut gitu. Jadi sebelum apa-apa mereka itu sudah takut resikonya seperti ini, resikonya seperti itu, nanti takut siapa yang mau beli, nanti takut kita itu laris atau enggak gitu. Nah dalam suatu pertanyaan kebanyakan orang itu, dalam suatu ketakutan, kepesimisan kita dalam melakukan awalan dalam suatu usaha, maka usaha tersebut tidak akan bisa berjalan karena selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang negatif, perasaan-perasaan yang ketakutan, perasaan yang mengandung dengan risiko, perasaan barang kita itu laku atau enggak, perasaan nanti kita itu takut nggak akan kejar target, perasaan sehingga terjadi banyak suatu praduga yang tidak jelas itu. Jadi kita itu boro-boro menjalankan suatu usaha. Mindset kalian untuk membangun suatu usaha itu tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berkembang kecuali mindset kalian nih, mindset sebagai orang pekerja hanya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan daya kemampuan pikir kalian, mengeluarkan keterampilan kalian untuk kalian bekerja, kalian dibayar. Kecuali seperti itu ya itu normal ya, kalian bekerja ya kalian pasti dibayar kan, seperti itu. Nah kenapa ini sekarang saya itu membahas tentang usaha? Dalam kata lain, usaha itu adalah suatu financial freedom. Jadi segala bentuk keuangannya itu kita sendiri yang memegangnya, kita sendiri yang mempunyai manajemennya, kita sendiri yang mempunyai kendalinya, kita sendiri yang mempunyai suatu inspirasi ataupun kreativitas dalam gebrakan-gebrakan usaha gitu. Nah jadi di situ kita itu benar-benar diuji kemampuan kita itu gitu. Ibaratnya saya nih usaha di bidang dagang. Nah di dagangnya itu ibaratnya saya dagang di jenis buah-buahan gitu ya. Nah kita kan harus tahu dulu kriteria usaha dalam jenis buah-buahan itu apa aja gitu. Jadi tidak sembarang kita yang penting ada buah kita usaha, kita beli, kemudian kita berjalan, kita dijual-jualin tanpa ada perencanaan terlebih dahulu bagaimana cara kita jualan. Jadi usaha buah-buahan itu banyak sekali resiko karena waktunya itu tidak tahan lama, dan juga kalau misalkan kelamaan bisa membusuk dan barangnya juga rusak. Maka kita harus mempunyai strateginya, strategi cepat dalam usaha buah tersebut. Jadi kita harus tahu pasarnya dulu seperti apa, terus kita juga harus mengetahui jenis buahnya itu yang bagus gimana, terus kita juga harus mengetahui harga buah itu sekarang gimana kan, seperti itu. Nanti kita akan menemukan suatu targeting. Nah kalau kita sudah menemukan suatu targeting, itu hal paling enak, itu hal paling termudah untuk kita usaha. Kita soal nih, saya usaha di buah. Nah saya sudah mempunyai target saya, pasar saya sudah ada nih. Kemudian kita cari dong supplier buah itu di mana. Ibaratnya mangga lah yang terkenal di daerah saya itu. Nah, kita cari supplier di situ. Kemudian kita beli beberapa buah ibaratnya yang murah lah, ataupun yang kualitasnya standar, atau yang bagus kita ngambil sedikit. Nah kita sudah punya pasar, tinggal kita perhitungkan dari modalnya itu berapa, dari tracking operasionalnya itu berapa, nanti kita bisa mengambil keuntungan dari satu buahnya itu berapa. Nah di situ kita sudah
menganalisakan suatu bisnis kita itu, supaya ketika kita jalankan, kita siap ada modal segini, kita langsung beli. Nah, nanti dengan sendirinya penjual sudah ada, tinggal kita lempar-lemparin aja tuh. Dan nanti dengan itu kan kita cepet tuh dapat pemasukan dari situ kan, usaha yang sudah ada targeting gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalkan usahanya itu nggak ada targeting, kita hanya bentuknya itu hanya jualan di pasar atau bentuknya jualan di ya stuck lah, satu tempat lah gitu ya, yang seperti kita ngontrak, seperti kita ngontrak pinggir jalan, ruko seperti itu. Kalau misalkan bentuk seperti itu adalah usaha yang majeng. Usaha majeng itu maksudnya usaha yang mempunyai frekuensinya lama. Jadi kita itu benar-benar usaha di bidang tersebut dengan frekuensi masa depan, yang disebutnya juga sebagai investasi usaha ya. Karena kita mencari nafkah itu dalam bentuk usaha itu saja gitu. Sebenarnya sih saya lihat ya, di perkembangan usaha ini, itu usaha itu tidak ada sesuatu yang majeng ataupun sesuatu yang targeting ya. Jadi usaha itu gimana basic kita nih menjalankan suatu usaha. Kadang-kadang orang yang sudah berpikir nih usaha panjang nih yang majeng seperti itu ya, kita buat investasi masa depan. Kadang-kadang di tengah jalan juga ketika terjadi banyak suatu kendala ataupun rugi terus, itu kadang-kadang langsung ditutup juga. Jadi mereka itu capek-capek usaha kita ini, ibaratnya sudah berjalan setahun 2 tahun tapi nggak ada hasilnya kek, atau hasilnya cuma gini-gini doang kek. Nah, ada juga yang kelas targeting, ketika sudah dia cepat cari duitnya, ketika ada beberapa target dia langsung buang seperti itu aja. Tapi kan ketika lagi kosong, tidak ada target, dia juga kan nggak bisa berpikir. Makanya di sini kehebatan orang kita ya, orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu mempunyai kriteria yang unik. Di dalam masyarakat kita itu sudah mempunyai keterampilan sendiri dalam usahanya. Ketika penganalisa usaha kita itu lagi ngedon, kita dicampur dengan usaha apalagi gitu. Terus kita strateginya ditambah seperti apa lagi gitu, kita itu sudah punya kreativitas seperti itu. Benar-benar sangat mempunyai jiwa wirausaha itu yang sangat tinggi gitu. Beda sama orang-orang luar, yaitu hanya mempunyai satu spesifik saja. Ibaratnya spesifiknya dia mesin, udah dia hanya bisa mempunyai keahlian mesin, sedangkan keahlian yang lainnya dia tidak punya ada. Dan ketika di dunia mesinnya itu dia lagi ngedon ataupun lagi landing, banyak kan orang-orang luar itu stres gitu, karena dia tidak mempunyai keahlian apa-apa. Nah, kalau kita itu bisa diberikan gimana lagi nih, kita nih harus gimana lagi, harus mempunyai kreativitas gimana lagi nih. Orang kita itu selalu mengulik apa yang jenis usaha yang sedang tren, yang sedang viral. Makanya di konten-konten juga itu kan banyak kan yang viral itu orang dari kita juga gitu, orang yang usaha itu. Jadi tidak usah memikirkan sesuatu yang tidak pasti dulu. Yang penting kita itu bekerja aja dulu. Walaupun ibaratnya ya resiko pasti ada. Namun juga kita usaha cari duit kan. Resiko itu harusnya kalian tutupi dengan keuntungan gitu. Ataupun dengan suatu mimpi, suatu target, suatu impian gitu. Supaya resiko tersebut kalian tidak usah dibayangin. Kalian hanya jalankan sesuatu target yang kalian punya gitu, yang kalian ditargetkan untuk apa gitu. Sesuatu target itu adalah suatu penyemangat kalian, karena usaha itu kalau misalkan tidak mempunyai daya semangat dan juga daya juang yang tinggi, jadi kalian nggak bakal nemu namanya kesuksesan dalam usaha gitu. Makanya yang penting kalian punya mimpi aja dulu, yang penting kalian punya target aja, itu buat semangat kalian. Ini juga kebanyakan nih orang-orang, saya pernah sharing ya, pengusaha-pengusaha yang jenis usahanya macam-macam gitu. Kadang-kadang dari mereka itu usaha kalau mood aja, kalau nggak mood ya nggak mau usaha, kadang-kadang males kan seperti itu. Lika-liku dalam suatu usaha itu pasti terjadi. Di usaha jenis apa aja, di usaha sembako kayak, di usaha yang permesinan, di obat-obatan, ataupun di jenis kaki lima yang jualan makanan, jualan aneka ragam snack, ataupun aneka ragam jualan tentang alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga. Itu kan pasti mempunyai dinamika yang tidak tepat
sedikit. Nggak usah kalian itu bikin strategi ataupun bikin pembaruan, bikin kreativitas yang tinggi. Itu sebenarnya itu bukan suatu modal. Ya, jadikan modal itu kalian itu harus benar-benar satu ya. Kalian harus benar-benar berani menghadapi sesuatu yang ketidakpastian. Jadi harus berani aja dulu. Jadi kalian usaha, ya kalian lakukan usaha apa aja, jenis dagang kayak, jenis usaha keliling, jenis usaha kita ngajak orang gitu. Yang penting kalian usaha, jangan dulu kalian pertimbangkan nanti gimana, ini gimana, takut ini takut itu, enggak usah. Yang penting kalian lakukan aja dulu. Ini saya nih belum punya prospek nih, ini saya belum ada perencanaan nih, ini saya belum ada suatu mindset gitu. Itu nanti belakangan itu ketika prospek itu, mindset itu, kalian itu akan ketemu nanti ketika kalian sudah berjalan. Kalau misalkan belum berjalan itu, kalian masih gelap, belum tahu apa yang dihadapinya itu. Jadi bagaimana kalian bisa menanggapi bahwasanya ketakutan kalian itu bakal jadi kenyataan? Yang enggak juga. Nah, makanya dalam suatu keberanian itu, dalam usaha yang kalian harus ditanamkan di dalam hati kalian, bahwasanya kalian itu punya mimpi, kalian itu punya suatu tujuan, punya suatu target nih. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebenarnya dari kesabaran kita, dari kesadaran kita. Semua jenis usaha kata saya nggak ada sih kalau misalkan dia lagi prospek terus. Nggak ada. Siapa sih di Indonesia kalau misalkan lagi prospek terus? Pengusaha siapa? Pengusaha mana gitu? Yang dilihat ibaratnya yang di channel-channel YouTube ataupun yang di TV, mereka juga sama. Ketika segitu mereka itu ada sebagai mentor ataupun manajer dalam pengusaha, tetapi ketika usaha mereka lagi landing, mereka sama aja landing. Mereka kan banyak yang diinterview ataupun banyak memberikan suatu kejelasan mindset usaha. Itu kan ketika mereka lagi naik, ketika mereka lagi mendapatkan meraih suatu kesuksesan. Nah, mereka tidak membicarakan nih ketika lagi landingnya itu gimana, lagi menghadapi masa sulitnya itu gimana. Mereka kan diumpetin masalah kayak gitu. Nah, itu suatu hal kewajaran dalam suatu usaha. Makanya di situ kita butuh kesabaran ataupun kesadaran itu seperti itu. Kita dari usaha nih. Kenapa usaha kita itu selalu aja dipakai trik kayak gini, pakai trik seperti itu, kita pakai skill lagi kayak gini, pakai lagi promosi kayak gitu, segala rupa kemampuan kita itu terjunkan untuk supaya usaha kita itu dapat berkembang. Kenapa kok sekarang landing terus ke bawah gitu? Nah, di situ maka diperlukan suatu kesabaran, bahwasanya sangat diperlukan itu jiwa kesabaran kalian ketika menanggapi sesuatu hal ketidakpastian dalam usaha. Mempunyai suatu kesadaran diri nih, supaya aduh gimana nih kita nih lagi rugi nih, aduh gimana kita sudah down nih. Nah, sehingga di situ kalian harus benar-benar melakukan suatu kesabaran ataupun kesadaran kalian bahwasanya ya kalian harus sabar menunggu sehingga sesuatu yang sulit itu bakal bisa diatasi gitu. Nanti dengan sendirinya situasi tersebut akan teratasi kok. Makanya kan dunia itu berputar seperti itu. Ketika kalian menghadapi masa sulit, maka kemudahan itu pasti ada. Nah, cukup sekian aja dulu inspirasi dari saya mengenai tentang usaha. Nanti di step berikutnya saya akan bahas lagi bagaimana usaha kalian itu dari nol tanpa modal dan juga bisa jadi jutaan. Nanti saja di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel saya di Realita Show Raden Ade. Jadi cukup sekian, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.